Shalom, selamat pagi semua bagi Bapak Ibu Saudara kekasih. Pada pagi hari ini kita mau merenungkan sabda firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, dunia sering sekali tujuannya untuk menghakimi orang lain. Mereka yang lebih rohani seharusnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, saudara, mereka harusnya bukan justru mereka menghakimi, tetapi justru mereka saling menolong, saling membantu. Di dalam ayat yang pertama tadi dia berkata ya bahwa baik kamu yang kuat membantu yang lemah. Baik kamu yang rohani ya, baik kamu yang rohani itu menguatkan yang lemah. Bukan justru untuk menghakimi orang lain. Sering kali juga kita anak-anak Tuhan sering terjebak dengan hal ini, saudaraku. Sering kita menganggap kita yang lebih hebat, kita yang lebih kuat, tetapi tidak pernah kita peduli ya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin kita anggap lemah, saudara. Tapi justru sebaliknya, mereka kita kucilkan, mereka kita cemoohkan, mereka kita bicarakan segala kelemahannya, segala kesalahannya kita beritakan kemana-mana. Bukan sebaliknya, saudaraku kekasih, ya untuk saling menutupi satu dengan yang lain. Nah, kecenderungan ini sebagai orang-orang yang tidak memiliki Tuhan Yesus, saudara, ini sering terjadi. Tetapi tidak sedikit juga kita sebagai orang-orang yang sudah mengatakan bahwa kita orang percaya. Namun hal ini, saudaraku kekasih, nasihat firman Tuhan ini perlu kita perhatikan pada pagi hari ini sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita memulai ya sesuatu hal yang baik, untuk saling membangun, saling menolong, saling peduli satu dengan yang lain. Menolong orang lain bukan harus semua dengan materi, saudara. Tetapi dari pikiran kita, dari hal-hal sikap hidup kita, saudaraku kekasih, yang membantu mereka. Walaupun juga itu penting kita bisa membantu mereka, orang-orang yang mungkin tidak beruntung di dalam hidup ini, saudara. Jangan kita menjadi orang yang ego. Tetapi justru Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan bagi kita, saudara. Dan memberikan kepada kita pengajaran yang sungguh luar biasa. Supaya kita saling menolong. Bahkan di dalam ayat yang kedua tadi, saya ulangi. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, dengan peduli dengan orang lain, dengan menolong orang lain, justru kita melakukan hukum Kristus. Itu kayak dikatakan firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita berkata, aku mengasihi Tuhan, kalau kita tidak bisa menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Mungkin sepanjang hari ini kita akan menemukan orang-orang yang butuh pertolongan, saudara. Mungkin nasihat kita, mungkin kalau kita ada sesuatu hal juga yang bisa kita bagikan kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang mungkin, saudara, dalam pandemi ini mengalami sesuatu tekanan ekonomi, saudara. Tetapi kita memiliki ya kemampuan untuk melakukannya, saudara. Jangan kita menutup hati kita. Mari kita memancarkan kasih Kristus dalam hidup kita, saudara, supaya benar-benar ya apa yang menjadi ajaran Kristus bagi saya dan saudara, benar-benar kita mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita menjadi orang Kristen yang ego.
Ya, tetapi harusnya kita menjadi orang Kristen yang melakukan hukum Kristus, yaitu apa yang dikatakan tadi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Dengan demikian kita melakukan hukum Kristus, kata firman Tuhan, saudara. Nah, warga jemaat GBI Kota Daud dimanapun kita berada saat ini, ya, mari kita hidup dan bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan Yesus, kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita. Namun juga di dalam hukum yang diajarkan oleh Alkitab, supaya kita juga mengasihi sesama kita. Firman Tuhan di dalam ayat yang lain dia berkata begini, bagaimana mungkin kita berkata aku mengasihi Allah yang tidak kelihatan, namun saudara kita tidak mengasihi, kita justru membenci, kita mengomongin kesalahannya, kita mengumbar dosanya, saudara. Bukan justru kita membantu mereka, orang-orang yang salah, untuk membawa mereka, menuntun mereka supaya mereka mengenal Kristus, saudaraku kekasih. Lewat renungan pada pagi hari ini, ya, mungkin hari ini Tuhan izinkan kita bertemu dengan orang-orang demikian yang mengalami kelemahan, kekurangan dalam hidup ini. Bukan suatu kebetulan, tetapi Allah menuntun kita supaya kita mengulurkan tangan kita kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mari kita selalu bergandengan tangan untuk saling membangun, saling membantu satu dengan yang lain. Terlebih di dalam pelayanan kita, saudara, mari kita saling menasihati, saling memberi masukan, saran yang baik, saling memberikan informasi yang baik kepada sesama kita, sehingga di dalam pelayanan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.